Basyirhu bil jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada hari ini kita melaksanakan kuliah biokimia yang kedua di blok EMN ya, mengenai aksi hormon yang meregulasi metabolisme bahan bakar tubuh. Jadi hormon itu berperan sebagai media untuk mengatur regulasi metabolisme bahan bakar tubuh. Ya. Jadi tetap saja pusat pengaturan itu ada di otak, ya, di daerah hipotalamus, kemudian hipofisis, ya, kemudian baru ke organ-organ endokrin. Ya. Next, terus ke slide nomor 2. Nah, di situ dapat kalian lihat bahwa hormon-hormon itu ada beberapa kelompok. Dikelompokkan menjadi dua bagian. Tolong yang lain di mute dulu karena mantul. Yang lain di mute. Yang lain di mute coba. Yang lain di-mute-kan, nanti kalau mau bertanya boleh. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Jadi hormon itu dibagi menjadi dua ya dalam regulasi bahan bakar di tubuh kita ya. Yang pertama adalah golongan anabolik. Jadi ana itu artinya sendiri, bolik itu ya dia membentuk, jadi hormon yang membentuk atau melakukan proses anabolisme. Jadi dari bahan-bahan sederhana menjadi bahan-bahan yang lebih kompleks. Contohnya protein dibentuk dari asam amino seperti itu. Kemudian asam lemak dibentuk dari lemak, ya, lipid, ya. Kemudian asam nukleat itu dibentuk dari nukleotida. Nah, seperti itu. Itu anabolik hormon, ya. Nah, kemudian kelompok hormon yang kedua adalah hormon yang disebut dengan counter regulatory hormon, ya. Nah, kelompok yang pertama, hormon anabolik itu terdiri dari insulin sendiri dia. Insulin ini mempunyai efek terutama di otot polos, otot lurik, di otot lurik di muscle, ya. Kemudian di liver, ada di hepar, dan di jaringan adiposa. Nah, golongan yang kedua itu golongan counter regulatory hormon, itu terdiri dari glukagon, epinefrin, glukokortikoid, dan somatostatin. Kita akan bahas ini dari selama kuliah ini, ya. Nah, insulin itu mempunyai efek anabolik, ya. Jadi dia di otot rangka, karena insulin ini mempengaruhi transportasi glukosa dari luar ke dalam sel, dari ini namanya dari pembuluh darah masuk ke dalam sel. Di otot rangka dia akan meningkatkan uptake dari glukosa, ya. Jadi glukosa itu akan dimasukkan ke dalam sel oleh insulin. Kemudian dia akan meningkatkan utilisasi atau penggunaan glukosa. Jadi glukosa itu dibentuk menjadi glikogen, ya, bisa dibentuk menjadi molekul lain, ya, melalui siklus asam sitrat dan lain-lain. Kemudian insulin ini akan meningkatkan sintesis protein, ya. Kemudian dia akan menurunkan output atau pengeluaran glukosa, ya. Kemudian insulin juga akan menekan ketogenesis, ya. Jadi adanya insulin itu akan menekan ketogenesis. Nah, sedangkan di hepar insulin ini akan menurunkan gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa yang berasal dari bahan-bahan non-karbohidrat. Kemudian akan menurunkan glikogenolisis, efek insulin ini di hepar. Ya. Kemudian dia akan meningkatkan glikogenesis, jadi meningkatkan pembentukan glikogen di dalam hepar. Jadi glikogen ini ada di dalam hepar sama ada di dalam otot, ya. Nah, kemudian akan meningkatkan sintesis protein, ya, di hepar. Kemudian di jaringan adiposa,
efek dari insulin ini akan meningkatkan sintesis asam lemak dan akan menurunkan proses lipolisis. Nah, inilah efek anabolik dari insulin, ya. Jadi ada yang di otot rangka, ada yang di liver, ada yang di hepar, ada juga yang di jaringan adiposa. Jadi dia meningkatkan penyimpanan glukosa. Jadi glukosa dimasukkan, disimpan, ya. Kalau dia nggak cukup lagi dalam bentuk glikogen, disimpannya dia akan disimpan dalam bentuk lain, misalkan dalam bentuk asam lemak, ya, dibentuk menjadi asam lemak, kemudian disimpan menjadi hasil gliserol, atau dibentuk menjadi protein, ya, meningkatkan sintesis protein. Nah, kemudian hormon-hormon lainnya ini kerjanya berlawanan dengan hormon insulin yang disebut dengan counter regulatory hormone. Ya, jadi ada 4 hormonnya ini yang berlawanan, yaitu glukagon, epinefrin, glukokortikoid, kemudian growth hormone, tiroid, dan somatostatin. Ya, ada beberapa itu, ya. Oke, suara saya terdengar, ya. Next. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang saya dijelaskan, ya. Jadi insulin itu dia adalah hormon anabolik, jadi mempromosikan penyimpanan nutrien dalam bentuk glikogen di hati atau triasilgliserol di jaringan adiposa dan menstimulasi sintesis protein di otot. Ya. Kemudian lawan insulin ada kelompok hormon counter regulatory. Ya. Jadi ini fungsinya untuk memobilisasi bahan bakar. Di mute yang lain di mute. Teleponnya yang lain di mute, tolong. Biar nggak pecah suaranya. Oke. Kemudian counter regulatory itu ya kelompok suara saya terdengar, ya. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok counter regulatory, ya. Itu adalah yang memobilisasi bahan bakar. Jadi yang membagi-bagikan bahan bakar, meningkatkan pemecahan simpanan bahan bakar, ya. Jadi dia memicu glikogenolisis, yaitu pemotongan glikogen, dan memicu gluconeogenesis, ya. Ya, selanjutnya terus slide selanjutnya, Tasa. Nah, insulin ini seperti yang kita bahas kemarin sepintas, ya. Jadi adalah hormon, ya, yang berbentuk peptida, ya. Jadi dia itu terdiri dari beberapa rantai asam amino, ya. Nah, ini disintesis oleh sel beta pankreas. Ada 2 rantai polipeptidanya, rantai A dan rantai B, ya. Kemudian dihubungkan oleh 2 jembatan sulfida antara asam amino nomor 7 dengan A7 dengan B7, ya, dan A20 dengan B19. Next. Nah, itu kalian lihat gambarnya, ya. Nah, jadi dia itu di biosintesis sebagai ini, ya, sebagai proinsulin, ya. Nah, jadi dia itu disintesis dari gennya, panjang itu gennya, ya, ada gen insulin, kalian lihat di situ. Dia itu ada bagian U, I, U, L, B, C, seperti itu, ya. Nah, kemudian itu peptidanya, ya. Nah, kemudian akan menjadi mRNA, jadi mengalami proses splicing. Ya. Nah, yang bagian I itu di gen insulin itu tidak dijadikan mRNA, ya, tetapi dia akan mengalami proses splicing. Hanya bagian U, L, B, C, A, U itu yang menjadi mRNA. Kemudian ini akan diterjemahkan, ya. Ini akan diterjemahkan menjadi protein yang disebut dengan preproinsulin. Kemudian preproinsulin ini akan mengalami modifikasi, ya, dia dipotong lagi menjadi proinsulin, ya. Nah, akhirnya proinsulin ini dia akan dipotong lagi
memodifikasi protein, ya, tinggal insulin. Ya, jadi dia mempunyai rantai B dan A saja. Ya, tadinya proinsulin itu mempunyai 3 rantai, rantai A, rantai B, dan rantai C. Nah, agar dia menjadi aktif, maka rantai C itu harus dipotong. Ya. Dia harus dipotong sehingga menyisakan rantai A dan rantai B yang dihubungkan oleh jembatan sulfida. Tadi ya, di nomor 20, asam amino nomor 20, dengan 19 dan nomor 7 sama nomor 9. 10 sama 9 tadi ya. Terus nah, reseptor insulin ya. Reseptor insulin ini adalah bagian dari sel yang mampu untuk menangkap hormon insulin sehingga dia akan berikatan dengan kuat. Nah, reseptor insulin ini terdapat pada otot rangka terutama ya, dan pada hepar juga ada. Kemudian ada pada jaringan adiposa ya. Jadi pada 3 ini ya, pada 3 organ itu ya. Jadi pada otot rangka, pada hepar, dan pada jaringan adiposa. Karena insulin ini hanya berguna untuk mengaktifasi GLUT4 ya. Nah, kalau sel-sel yang lain dia tidak memerlukan GLUT4. Jadi dia punya GLUT yang lain, glukosa transporter 1, 2, 3, kemudian 5 ya. Nah, dia itu tidak tergantung insulin, jadi tidak membutuhkan insulin untuk bekerja. Hanya glukosa transporter 4 saja yang butuh insulin untuk bekerja ya. Nah, dia tersebar di otot rangka, kemudian di hepar, dan ada juga di jaringan adiposa. Ya, ingat itu ya. Nah, kenapa pada orang yang mengalami gangguan reseptor insulin bisa menimbulkan kekacauan metabolisme, ya, jadi bisa meningkatkan kadar gula darah, karena reseptor insulin ini tersebar di banyak lokasi tadi, ya. Dan otot rangka, jaringan adiposa, hepar itu adalah organ-organ yang besar. Sehingga apabila ada gangguan pada reseptor insulin pada organ-organ tersebut, itu akan berdampak sangat besar. Ya, berdampak akibatnya glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga glukosa itu tetap berada di pembuluh darah, menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Ya, itu sebabnya. Nah, reseptor insulin ini ya dia terikat di membran sel, ya. Dia terikat di membran sel, kalian lihat itu, ya. Dia ada 2 bagian, ya. Ada bagian, jadi sepasang reseptornya ini. Nah, dia akan mengikat satu molekul insulin, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian hasil dari aktivasi dari reseptor insulin ini, ya, dia akan menyebabkan enzim tirosin kinase. Kalian lihat itu ya, ada enzim tirosin kinase yang dia tertanam di bagian bawah dari reseptornya yang berada di dalam sitoplasma sel, ya. Nah, kemudian enzim tirosin kinase ini akan teraktivasi dan dia akan menyebabkan terjadinya aktivasi melalui caraka kedua atau second messenger namanya, ya, second messenger. Ya, itu melalui itu ya fosforilasi dari enzim-enzim yang lainnya, ya, fosforilasi enzim-enzim yang lainnya. Nah, ini akan menghasilkan nanti aktivasi dari GLUT, ya, GLUT4-nya dia akan berpindah dari sitoplasma ke sel membran, ya, sehingga glukosa bisa masuk. Nah, selain itu aktivasi dari reseptor ini juga bisa menyebabkan peningkatan sintesis protein, ya, karena sifatnya tadi anabolisme, ya. Kemudian peningkatan sintesis lemak, ya. Kemudian peningkatan sintesis glukosa dan menyebabkan pertumbuhan dan ekspresi gen. Nah, itulah ada 5 efeknya. Nah, dari 5 ini kita bagi menjadi 2 kelompokkan lagi, yaitu jalur mitogenik, ya, hasil dari ini aktivasi reseptor insulin ini, jalur mitogenik yang berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspresi genetik, ya, pertumbuhan sel, kemudian ekspresi genetik, ini jalur mitogenik namanya. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan transport glukosa, sintesis lemak,
sintesis protein, kemudian sintesis glukosa, ya. Ini namanya jalur metabolik. Ya, jadi ada dua jalur hasil dari aktivasi dari pengikatan uh, reseptor terhadap insulin. Ya. Nah, yang namanya resistensi insulin itu adalah berkurangnya kemampuan reseptor ini untuk mengikat insulin pada kadar normal. Ya, misalkan pada kadar insulin 100 ya, pada 100 insulin pada orang normal yang tidak mengalami resistensi eh, reseptor insulin, dia sudah bisa mengikat ya. Nah, tetapi pada orang yang mengalami resistensi insulin, dia pada kadar segitu nggak bisa mengikat. Dia perlu tambahin insulin lagi, bisa meningkat 5 atau 6 kali lipat kadarnya, insulinnya baru dia bisa mengikat. Ya. Jadi kalau misalkan orang biasa ya, kalian giniin aja dah ya. Kalau orang biasa yang matanya ini ya, yang matanya normal, dia bisa melihat dalam jarak 50 meter misalkan. Ada orang yang mengalami ini namanya rabun jauh atau miopia, dia berkurang penglihatannya. Ya, jadi cuma bisa melihat dalam jarak 10 meter misalkan, seperti itu. Nah, begitu juga reseptor insulin, ya. Pada saat biasa mungkin cuma satu molekul insulin sudah cukup untuk berikatan, ya, menyebabkan dia berikatan dengan kuat. Nah, tetapi pada kondisi resistensi dari reseptor insulin, dia butuh lebih banyak, bisa 5, 6, 7, atau 10 insulin, molekul insulin, baru dia bisa berikatan dengan baik. Ya. Jadi nggak sensitif dia ini, ya, reseptornya. Jadi berkurang atau resisten, ya, seperti itu. Terus next. Nah, ini tadi ya mekanisme kerja insulin setelah reseptor insulin ini berikatan dengan insulin, dia akan mengaktifasi enzim yang namanya tadi enzim tirosin kinase ya. Nah, tirosin kinase ini dia akan menyebabkan fosforilasi dari berbagai macam enzim-enzim lainnya ya. Ada enzim P110, P85, IRS dan lain-lain ya. Nah, yang mengaktifasi nanti GLUT4, vesikel GLUT4, untuk dia bisa bertranslokasi ke membran sel, ya, itu adalah enzim P10 dan P85 ini. Jadi dia teraktivasi, akibatnya dia akan mengaktifasi GLUT4, ya. Sehingga GLUT4 itu vesikelnya akan bergerak dari dalam, dari sitoplasma menuju ke membran sel. Nah, setelah sampai ke membran sel, barulah dia GLUT itu bisa bertindak sebagai transporter, ya. Transporter itu filmnya Jason Statham itu ya, transporter ya. Nah, jadi dia memindahkan glukosa dari luar ke dalam sel, gitu ya. Nah, selain dari itu, dia juga bisa menyebabkan efek metabolik lainnya, yaitu dia anti lipolisis. Jadi dia meningkatkan produksi sintesis lemak ya. Jadi meningkatkan sintesis lemak. Jadi anti lipolisis, jadi tidak mempromosikan lipolisis ya. Kemudian dia meningkatkan glikogen sintesis, kemudian protein sintesis, dan ada dua lagi efek lain ya yang dengan jalur yang berbeda, yaitu ekspresi gen ya, itu dengan jalur RAS kompleks, kemudian MAP kinase cascade. Nah, kemudian jalur P70 itu akan menyebabkan pertumbuhan sel ya. Jadi insulin ini diperlukan juga untuk pertumbuhan sel sebenarnya ya. Terus next. Nah, tempat kerja insulin tadi ada di tiga tempat ini ya, terutama ya. Jadi tiga organ inilah yang mempunyai reseptor insulin ya. Organ lain tidak punya reseptor insulin ya. Nah, tetapi tempatnya ini yang tiga organ inilah. Yang pertama adalah otot rangka atau skeletal muscle ya. Kemudian di liver atau di hepar, kemudian di jaringan adiposa ya. Nah, jadi tadi tugasnya tadi dia adalah meningkatkan anabolisme. Jadi pembentukan uh, molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana, meningkatkan sintesis protein,
meningkatkan sintesis asam lemak, ya, meningkatkan sintesis protein, ya, glukosa, ya, seperti itu. Nah, jadi insulin ini dibutuhkan tubuh, ya. Sebab apabila tidak ada insulin, maka gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel, akibatnya dia malah merusak, ya, karena gula itu adalah sifatnya higroskopis. Kalian mungkin pernah ya membiarkan gula pasir 1 sendok, kemudian kalian biarkan di ruangan terbuka, ya, dalam beberapa jam atau beberapa hari gulanya itu akan mengalami oksidasi, ya, dia akan meleleh, gulanya itu mencair. Nah, kalian bayangkan kalau di dalam di dalam pembuluh darah kita glukosanya sangat banyak, ya, maka dia akan teroksidasi dan dia akan menyebabkan perlengketan atau yang disebut dengan glikosilasi. Nah, kalau dia lengket, biasanya itu targetnya itu adalah protein-protein, ya. Dia akan lengket di protein. Nah, kalau dia lengket di reseptor, reseptor reseptor sel, lengket di hormon, lengket di mana-mana, ya, itu akan menyebabkan gangguan, ya. Salah satunya adalah ke sistem pertahanan tubuh. Jadi dia lengket pada reseptor-reseptor pada sel-sel imunokompeten, sel-sel darah putih, sehingga fungsi sel darah putihnya itu akan berkurang, ya. Jadi sel darah putihnya ibarat polisi tapi pistolnya berkarat. Jadi dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai keamanan seperti itu. Ya, nah itu. Next, terus ini tadi sudah ya dijelaskan. Jadi dia itu merangsang penyimpanan glikogen di hati dan di otot, kemudian merangsang pembentukan asam lemak dan triasilgliserol serta penyimpanan adiposa. Nah, itulah sebabnya ya kalau ada orang yang insulinnya tidak bekerja, ya, diabetes tipe 2 misalkan ya, insulinnya kan tidak mampu berikatan dengan reseptornya atau reseptornya tidak mampu mengikat insulin, maka dia akan mengalami lipolisis, ya, karena tidak ada insulin yang bersifat anti lipolisis. Akibatnya lemak di dalam tubuhnya akan banyak dipecah, ya, dia akan banyak melakukan metabolisme lemak sehingga dia akan menjadi kurus, ya. Dan efek sampingnya juga lemak kemarin sudah saya singgung sedikit, ya, adalah terbentuknya benda keton, bisa menyebabkan yang namanya diabetik ketoasidosis. Terus next. Ini sudah ya, tadi merangsang sintesis lebih dari 50 jenis protein berhubungan dengan pertumbuhan organisme. Jadi pada saat organisme bertumbuh, ya, ini perlu banyak insulin, ya. Kemudian ini punya efek parakrin. Jadi kalau insulin diproduksi, maka dia akan menekan produksi glukagon. Jadi pada saat dilepas insulin itu oleh sel beta, maka ada efek merepresi atau menekan sel alfanya di pankreas itu. Jadi glukagon tidak diproduksi. Ya. Next. Nah, itulah cerita tentang insulin. Selanjutnya adalah glukagon. Ya, glukagon ini tetangga dari insulin, ya. Dia diproduksi oleh sel alfa. Kalau glukagon ini tadi oleh sel beta, insulin tadi, ya. Next. Jadi glukagon ini adalah peptida yang berhubungan dengan peptida-peptida lain, ya. Contohnya itu adalah glisentin, ya. Kemudian ada glukagon, ya. Jadi ada beberapa peptida ini yang berhubungan dengan glukagon. Terus next. Nah, berbeda dengan insulin, kalau insulin tadi strukturnya ada 2 rantai yang berikatan dengan jembatan sulfida, ya. Rantai A sama rantai B tadi, ya. Nah, glukagon ini cuma 1 rantai aja dia, ya. Jadi enggak dari 2 rantai. Jadi cuma 1 rantai polipeptida saja, ya. Terus next. Nah, kebalikan dari insulin, glukagon ini akan menstimulasi glikogenolisis, ya. Jadi glikogen di dalam hati itu akan dipecah atau dipotong-potong, ya, akibat stimulasi dari glukagon yang ditangkap oleh reseptor glukagon yang berada di hati, ya. Jadi pada saat kelaparan, ya, atau saat kurang makan atau saat puasa, ya,
Glukagon akan diproduksi oleh sel-sel alfa beta pankreas. Nah, kemudian dia akan beredar di pembuluh darah, kemudian akan diikat oleh hati, terutama glukagon ini. Ya, dia akan mempromosikan terjadinya glikogenolisis. Ya, jadi pembentukan glukosa dari glikogen. Glikogen ini cadangan makanan, ya, cadangan. Jadi gula yang tidak terpakai akan dibentuk menjadi glikogen. Nah, pada saat dibutuhkan gula darah, maka glikogen akan dipotong-potong, akan dipecah-pecah atau dicerna menjadi glikogen, menjadi glukosa, ya. Nah, kemudian glukagon ini juga meningkatkan gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini adalah pembentukan glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat. Bisa dia berasal dari laktat, berasal dari asam amino dan lain-lain. Ya. Nah, jadi target utamanya adalah di hepar. Ingat ya, ini target utama glukagon ini di hepar. Terus next. Nah, kemudian adalah somatostatin atau yang disebut dengan hormon pertumbuhan, hormon yang menghambat pertumbuhan, ya. Jadi ini adalah antagonis dari growth hormone, ya. Nah, hormon ini adalah hormon peptida. Jadi hormon itu kan kemarin sudah kita bahas di semester sebelumnya. Hormon itu kan ada hormon peptida yang terdiri dari beberapa rantai asam amino, kemudian ada hormon asam amino tunggal, ya, contohnya epinefrin, ya, itu asam amino tunggal dimodifikasi. Kemudian ada hormon yang berasal dari kolesterol, ya, seperti itu, ya. Ada hormon amin, namanya amin tadi yang ini tadi, yang satu asam amino tunggal. Kemudian ada macam-macam hormon, ya. Ada yang disebut dengan sitokin, seperti itu. Nah, somatostatin ini dia berpengaruh terhadap transmisi sel saraf dan perkembangan sel tubuh, ya. Kemudian dia disekresikan oleh beberapa organ, ya. Antara lain lambung, usus, sel delta, pankreas. Nah, jadi pankreas ini juga masuk somatostatin, ya. Ada sel alfa, beta, gamma, delta, ya, banyak, ya. Jadi dia ini adalah antagonis dari hormon pertumbuhan, ya. Terus next. Nah, prekursornya adalah praprosomastatin, ya. Jadi dia ditranslasikan sebagai praprosomastatin, ya. Kemudian dia itu akan dipotong-potong lagi, ya, menjadi prosomastatin dan baru akan menjadi somastatin, ya. Nah, jadi somastatin ini dia diproduksi dalam bentuk praprosomastatin dulu, ya. Kemudian akan mengalami modifikasi pasca translasi, dipotong menjadi prosomastatin, ya. Nah, kemudian ini prosomastatin ini terdiri 14 asam amino, ya. Tadi yang praprosomastatin ada 116. Nah, dipotong-potong. Nah, kemudian menjadi somastatin, ya. Terus nah, somastatin ini distimulasi sekresinya oleh glukosa, arginin, dan leptin, ya. Kemudian juga dia distimulasi oleh glukagon, fosfoaktif insulin peptide atau VIP, dan kolesistokinin, ya. Tadi dia dihasilkan oleh lambung, pankreas, ya. Jadi dari pencernaan. Terus terus nah, efek fisiologis dari somatostatin ini adalah dia menekan sekresi dari growth hormone dan TSH, thyroid stimulating hormone, dari hipofisis anterior. Jadi kalau tidak ada somatostatin, ya, orang itu akan tumbuh terus, ya. Contohnya orang yang mengalami gigantisme, ya. Jadi eh, dia akan terus tumbuh tinggi, ya, bisa 2 meter setengah tingginya, seperti itu. Atau kalau terjadi pada saat dewasa di mana lempeng tulang sudah menutup, ya, dia akan mengalami pemanjangan tulang-tulang yang ini aja, yang kecil aja. Jadi dagunya saja yang memanjang atau jarinya saja yang memanjang, ya. Itu namanya gigantisme.
Nah, kemudian dia disupresi sekresinya oleh insulin dan glukagon. Ya. Terus, nah ini strukturnya, ya. Jadi somatostatin itu ada 14 asam amino, ya, dari nomor 1 sampai 14, ya. Ada juga somatostatin yang 28. Jadi ada dua bentuk strukturnya. Somatostatin yang 14 dan 28. Ya, ada dua bentuk. Ini dibentuk dari pro sama statin tadi 116. Kemudian dipotong-potong, ya. Akhirnya menjadi yang matang, yaitu somatostatin 14 dan somatostatin 28. Ya. Terus, nah, somatostatin ini dia akan menurunkan absorpsi dari nutrien, ya, karena dia tugasnya untuk menghambat pertumbuhan. Jadi dia akan menurunkan absorpsi dari nutrien, ya. Kemudian caranya adalah dengan banyak mensekresikan gastric juice, kemudian sekresi dari gaster, kemudian menurunkan juga sifat atau fungsi eksokrin dari pankreas, ya. Kemudian juga menurunkan aliran darah ke daerah splagnik, ya, ke daerah splagnik. Jadi daerah daerah hati dan pankreas itu diturunkan aliran darahnya. Ya. Terus next. Nah, selanjutnya adalah katekolamin, ya. Ini kemarin sudah kita tahu dihasilkan oleh kelenjar adrenal, ya, yaitu epinefrin, norepinefrin dan dopamin, ya. Ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, ini sangat penting, hormon ini walaupun jumlahnya sedikit tapi sangat penting, ya, karena dia adalah hormon yang diproduksi untuk kita menghadapi stres atau menghadapi ini tekanan, baik tekanan yang akut seperti rasa capek, ya, kemudian lagi bekerja keras seperti itu, atau stres yang kronis seperti penyakit menahun dan lain-lainnya, inflamasi. Nah, itu stres yang kronis. Jadi dihasilkan epinefrin, norepinefrin dan dopamin. Ini fungsinya untuk beradaptasi melawan stres, ya. Terus next. Nah, epinefrin ini dia disimpan di dalam bentuk epinefrin, ya, yang ada di dalam medula adrenal. Ya, jadi disimpan dia. Pada sewaktu-waktu kita butuh epinefrin, baru dia akan dikeluarkan, ya. Nah, sekitar 80-85% itu disimpan. Nah, sedangkan norepinefrin sekitar 15-20% disimpan di medula adrenal, kemudian di otak, ya, kemudian pada ujung-ujung saraf adrenergik, ya. Nah, dopamin ini dia lebih berfungsi sebagai neurotransmitter, ya. Jadi dia berfungsi sebagai neurotransmitter yang berfungsi pada saraf simpatis, misalkan denyut jantung seperti itu, ya. Dopamin lebih ke situ dia, ke saraf simpatis. Kemudian efek metaboliknya kecil kalau dopamin ini. Nah, dopamin ini juga digunakan di klinik, ya, di rumah sakit untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi orang-orang yang mengalami gagal jantung, ya, jantungnya melemah, nah ini diinfus dengan dopamin, ya. Sama kayak insulin, ya. Jadi dia hormon yang dibuat dari rekayasa genetik, kemudian ini bisa dipakai ke dalam tubuh, disuntikan, ya, sama kayak insulin. Insulin dia fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau dopamin ini fungsinya untuk memperkuat kontraktilitas dan mobilitas jantung. Ya, jadi pada orang-orang yang denyut jantungnya turun, ya, 50-40 kali per menit, nah itu perlu infus dopamin. Ya. Nanti kalian di koas akan merasakan, ya, saya dulu juga merasakan. Jadi ngedrip dopamin ini kita tungguin semalaman gitu, ya. Kalau dia denyut jantungnya udah naik, dosisnya diturunin. Kalau denyut jantungnya turun lagi, ya, berarti dosisnya dinaikin lagi, ya. Pokoknya gitu deh. Ya. Jadi manual. Kalau sekarang nggak tahu ya manual apa enggak, ya. Kalau dulu manual, zaman saya masih koas tahun 2006, 2007, ya, 2005. Oke, selanjutnya next, katekolamin.
Nah, katekolamin ini disintesis dari tirosin, ya. Nah, ini namanya katekolamin ya, disintesis dari tirosin. Jadi dia adalah hormon amin, ya. Nah, kalau kemarin hormon T3 T4 itu dari tirosin juga rasanya ya, kemarin ya. Nah, kemudian ini sekresi epinefrin dan norepinefrin ini dirangsang oleh berbagai macam stres. Misalkan rasa nyeri, ya kalian sakit gigi gitu ya. Nah, ini banyak diproduksi epinefrin, makanya orang sakit gigi mau marah aja gitu. Atau bleeding, ya pendarahan. Kemudian exercise, kita latihan, maka denyut jantung akan meningkat ya karena ini. Kemudian saat hipoglikemia, saat kelaparan dan saat hipoksia, ya. Terus next. Nah, jadi stres tadi rasa nyeri, rasa takut, kemudian olahraga, aktivitas yang berat itu akan menyebabkan transmisi dari uh, terjadinya peningkatan transmisi dari impuls saraf. Nah, ini akan menyebabkan rilis dari asetilkolin, ya. Nah, ini akan menyebabkan depolarisasi dari plasma membran sehingga kalsium kalium itu akan banyak kalsium ya akan banyak masuk ke dalam dari intrasel ke dalam sel, kemudian dia akan menyebabkan aktivasi dari sintesis epinefrin dan norepinefrin pada medula adrenal ya. Nah, ini next terus. Nah, kemudian apa efek fisiologi dari katekolamin ya? Dia itu menarget pada sel-sel saraf terutama alfa adrenergic ya, beta adrenergic. Jadi reseptornya ada pada pengaruh dia akan meningkatkan secara langsung dari metabolisme metabolisme bahan bakar, kemudian sel adiposa, kemudian sel skeletal ya. Jadi dia akan meningkatkan metabolisme ya. Jadi meningkatkan katabolisme. Jadi meningkatkan mobilisasi eh, dari ini dari bahan bakar ya. Jadi meningkatkan kadar glukosa. Terus next. Nah, ini hormon katekolamin ini, epinefrin dan norepinefrin ini kembalikan ya kerjanya dari insulin ya, karena dia termasuk hormon counter regulatory ya. Kemudian dia akan mengimobilisasi dari full ya, dari bahan bakar ya. Terus next. Nah, ini efek dari epinefrin ya, ada di efek di liver, di muscle ya, kemudian di jaringan adiposa. Jadi dia pada liver akan meningkatkan glikogenolisis pada liver, pada hati dan juga pada otot. Kemudian akan meningkatkan gluconeogenesis di hati dan meningkatkan lipolisis pada jaringan adiposa. Jadi intinya dia akan meningkatkan next. Nah, ini epinefrin dan norepinefrin ini distimulasi oleh sekresi ditekan ya pada sekresi insulin ya. Jadi waktu kalian habis makan kekenyangan, kalian akan merasa ini ya, merasa lemes ya. Karena apa ya? Karena ini. Karena insulin yang banyak itu akan mensupresi atau menekan produksi dari epinefrin dan norepinefrin. Jadi kalian akan lebih santai ya. Kalau orang kenyang ya, dia itu akan rasanya nyaman, santai ya. Jadi agak lemes dikit ya. Makanya taktik orang Padang itu kalau mau diskusi, kalau mau rapat itu makan dulu. Jadi kalau sudah makan, jadi bawaannya tenang ya. Dia lu rese kalau lagi lapar. Namanya coklat itu ya.
Jadi ini ya, jadi dia disupresi oleh produksi insulin. Efeknya, efek epinefrin itu pada pembuluh darah dan jantung dia akan meningkatkan aliran darah, ya, kemudian meningkatkan tekanan sistemik, ya, tekanan sistolik dan tekanan ini, ya, eh, tekanan darah. Terus next. Nah, katekolamin ini ya, dia setelah berikatan dengan beta adrenergik tadi, sel-sel saraf tadi, sistem saraf simpatis, dia setelah berikatan akan segera lepas menjadi free ya. Nah, kemudian dia akan segera dicerna, ya, dicerna oleh enzim pencernanya, ya, sehingga keberadaan katekolamin ini, ya, epinefrin atau norepinefrin ini tidak lama, ya, setelah dia dipakai, ya, dia akan segera dicerna, ya, jadi sangat singkat umurnya ini, karena kalau tidak dicerna ya efeknya bakal memanjang, ya, jadi dia semangat terus gitu, ya, kan tubuh juga butuh istirahat seperti itu, ya. Next. Nah, kemudian free katekolamin yang sudah di ini ya dipakai itu akan direabsorpsi oleh ujung-ujung sel-sel adrenergik, ya, sel ini, sel-sel saraf adrenergik. Kemudian bisa juga digunakan kembali atau diresekresikan lagi jika perlu, ya. Nah, kemudian bisa diubah menjadi uh, monoamin oksidase, ya. Nah, ini semua adalah neurotransmitter juga, ya. Seperti itu. Jadi bisa dia digunakan kembali setelah dia diserap, ya, atau dicerna juga bisa. Terus next. Nah, selanjutnya kita ke glukokortikoid, ya. Nah, ini adalah hormon yang sangat penting juga, ya, yang juga penting. Ini adalah hormon, ya, selain tadi yang mineralokortikoid, glukokortikoid ini juga dilepaskan pada saat tubuh mengalami stres, ya. Nah, ini bahan pembentuknya adalah kolesterol, ya, dari siklopentano perhidroevanantren, ya. Jadi ada 27 atom karbonnya, ya. Nah, dibentuk dari kolesterol, ya. Kolesterol itu kan sekitar 30, ya, 30 atom C-nya. Terus next. Nah, glukokortikoid ini ya disintesis dan disekresikan dan dikontrol oleh sinyal-sinyal, ya, dari aksis dari cerebrocortex ke hipotalamus, hipofisis, baru ke adrenal cortex. Nah, makanya dia dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi kondisi takut, stres, misalkan tekanan lingkungan, tempat kerjaan atau di tempat kuliah gitu, ya, di tugas-tugas menumpuk. Nah, ini akan memacu otak kita, ya, mengalami stres, ya, baik stresnya fisik maupun psikis. Nah, ini akan menyebabkan hipotalamus akan mengaktifkan uh, akan mengeluarkan hormon, hipofisis akan mengeluarkan hormon juga, akibatnya akan diproduksi glukokortikoid oleh korteks adrenal, ya. Nah, sel stres ini, ya, ini akan memacu disintesisnya monoamin, ya, serotonin, ya, fetilokolin, ya. Nah, ini adalah uh, neurotransmitter yang ada di otak, ya. Nah, kemudian ini akan menstimulasi dibentuknya CRH, corticotropin releasing hormone oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini akan mengirimkan hormon CRH ke hipofisis, ya. Barulah nanti hipofisis akan mengeluarkan ACTH, adenocorticotropin uh, hormon, ya. Nah, itu akan memacu terbentuknya kortisol dari kelenjar adrenal. Nah, lihat gambarnya di selanjutnya.
Next, next slide. Nah ini ya, jadi stres bisa pendarahan ya, rasa nyeri, emosi, paparan dingin, waktu tidur juga, latihan ya, olahraga, infeksi, trauma dan racun dan lain-lain. Ini akan menyebabkan diproduksinya asetilkolin dan serotonin oleh hipotalamus ya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan hipotalamus itu memproduksi CRH ya, corticotropin releasing hormone. CRH ini punya reseptor di hipofisis anterior ya, yang akan merangsang hipofisis anterior menghasilkan ACTH, adenocorticotropin hormone ya. Kemudian dia akan dikirimkan ke adrenal hormon ini, kemudian akan memacu adrenal untuk mengeluarkan hormon kortisol. Ya. Nah, kortisol ini apabila sudah cukup, ininya kadarnya dia juga melakukan feedback, ya, melakukan negatif feedback, jadi mengontrol produksi ACTH dan CRH. Ya. Terus ini tadi sudah dijelaskan melalui gambar, ya. Bisa ini penjelasannya, ya. Terus nah ini ya, proses pembentukan ini ya, dari kolesterol atomnya C27 atom C-nya, kemudian diubah menjadi pregnolon ya, C21 ya. Pregnolon ini bisa diubah menjadi progesteron ya, kemudian baru diubah menjadi kortisol ya. Nah, jadi hormon-hormon itu, progesteron itu yang berfungsi sebagai hormon gonadotropin ya, hormon-hormon gonad itu bisa dibentuk ya, jadi ini aja dimodifikasi aja dia bisa menjadi kortisol ya. Terus next. Nah, ini efek kortisol ya, sebagai hormon yang tergolong kontraregulatori ya. Nah, dia itu punya efek untuk meningkatkan mobilisasi dari bahan bakar ya. Jadi intinya meningkatkan bahan bakar ya. Jadi dia eh, memecah lemak atau disebut dengan lipolisis, kemudian dia menurunkan penggunaan glukosa ya, kemudian dia meningkatkan degradasi protein, kemudian dia meningkatkan gluconeogenesis ya, sehingga glukosa itu efeknya akan meningkat ya. Nah, itulah sebabnya kortisol ini, hormon-hormon ini kan ada obat juga yang namanya steroid ya, antiinflamasi steroid, bahkan dexamethasone ya, atau prednisolon. Nah, itu masih masih golongan kortisol ini. Golongan apa namanya? Steroid ya. Nah, ini tidak bisa diberikan kepada orang yang mengalami diabetes mellitus. Nah, ini diingat-ingat ini. Banyak yang lupa. Dokter juga kadang lupa ya. Jadi salah satu efek dari steroid itu adalah dia meningkatkan gluconeogenesis. Nah, makanya dia itu akan menyebabkan gula darahnya menjadi tinggi, ya, gula darah penderita diabetes. Jadi walaupun sudah dikasih obat anti diabetes, tapi dia tetap tinggi ya karena dia makan steroid juga. Nah, steroid ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah ya melalui efek gluconeogenesis. Terus ini efeknya ya. Jadi kalau kortisolnya meningkat akan jadi ada feedback negatif ya ke, ke ini hipofisis dan hipotalamus. Kalau kortisolnya turun dia akan memacu atau menstimulasi sekresi CRH dan ACTH. Next. Nah, ini kondisi patologisnya ya. Jadi kita belajar patofisiologinya di sini, nanti kalian akan belajar klinisnya di penyakit dalam ya. Jadi Cushing syndrome ini disebabkan oleh sekresi dari kortisol yang berlebihan, disebabkan bisa karena sekresi ACTH yang berlebihan. ACTH tadi ada di mana? Ada di hipofisis anterior. Nah, jadi kalau ada tumor di hipofisis anteriornya, maka ACTH-nya akan diproduksi berlebih dan akibatnya dia akan menyebabkan produksi kortisol di adrenal itu juga berlebih. Nah, akibatnya tadi ya, karena dia sifatnya kontrregulatori ya, dia akan meningkatkan
lisis dari protein ya, proteolisis, kemudian dia akan meningkatkan kadar gula ya, kemudian dia akan meningkatkan uh, distribusi lemak di daerah perut ya, dia akan meningkatkan seperti itu. Jadi gemuk sentral. Ya. Jadi ini next terus cara mendiagnosis Cushing syndrome yaitu adalah ditemukan kadar kortisol di dalam darahnya meningkat ya. Jadi ada kadar normalnya ya seperti itu ya. Kortisol ini diperiksa melalui pemeriksaan ELISA ya, enzim link immunoassay ya. Kortisol ini kan hormon ya. Jadi hormon itu biasanya diperiksa dengan metode ELISA ya. Sudah pernah dengar kan ya? Sudah pernah saya kasih kuliahnya ya ELISA ya. Next. Nah, ini efek fisiologi dari glukokortikoid ini ya tadi dia menghambat sintesis DNA dan protein ya sehingga akan terjadi degradasi makromolekul. Ya, protein-protein ini akan didegradasi. Makanya pada Cushing syndrome otot-ototnya akan mengecil ya. Otot kaki dan tangannya mengecil. Nah, kemudian ya dia akan ini apa? Meningkatkan gula ya. Jadi apa? Bahan bakar akan ditingkatkan ya karena dia menganggap tubuh dalam keadaan stres begitu banyak gula ya. Nah, bila glukokortikoid meningkat maka glukosa itu akan dihambat ya ininya apa absorpsinya oleh sel. Akibatnya kadar gulanya akan meningkat pada peningkatan kadar glukokortikoid ya. Ini akan menyebabkan lipolisis pada jaringan adiposa, kemudian proteolisis di kulit, ya, kemudian di otot, ya. Next, terus selanjutnya, terus ini masih patofisiologinya tadi, ya bisa dibaca. Sudah belum dok? Terus ya. Ini udah keganti belum dok? Habis. Apa? Nggak kedengeran? Ini udah keganti belum dok? Ya, sekarang growth hormon. Halo? Ini udah keganti belum dok? Sudah. Iya, terus next. Ke growth hormon. Ya. Selanjutnya adalah growth hormone ya. Jadi ini adalah polipeptida yang menstimulasi pertumbuhan ya. Nah, efeknya ini dia dimediasi oleh IGF insulin like growth factor ya. Nah, dia ini sifatnya larut pada air ya, mempunyai waktu paruh 20 sampai 50 menit ya. Diproduksi oleh hipofisis anterior ya. Dalam kadarnya seperti itu ya, 5 sampai 15 mg per gram ya. Terus next. Nah, ini ya. Ini adalah mekanisme diproduksinya growth hormone. Jadi penurunan glukosa, peningkatan asam amino, stres, exercise, kemudian siklus tidur ya, itu akan mempengaruhi otak di bagian hipotalamus ya, sehingga dia akan menyebabkan hipotalamus ini memproduksi GHRH, growth hormone releasing hormone ya. Nah, kemudian ada juga, dia akan memicu hipofisis anterior menghasilkan growth hormone ya, menghasilkan growth hormone. Nah, kemudian ada hormon somatostatin tadi ya, dihasilkan juga hipotalamus ya. Dia akan ini somatostatin ini adalah anti dari growth hormone ini ya. Jadi pertumbuhan itu ada yang meningkatkan, memacu, ada juga yang mengerem atau dia memperlambat pertumbuhan ya. Nah, kemudian somatostatin ini akan menurunkan produksi dari growth hormone ya. Nah, kemudian ada juga insulin growth like factor 1 ya yang dihasilkan oleh hati ya.
Jadi heparin itu menghasilkan IGF-1. Nah, IGF ini dia juga akan mempengaruhi produksi dari GHRH, ya, akan mempengaruhi produksi dari GHRH. Nah, strukturnya itu adalah satu rantai tunggal panjang, ya, dia dilepaskan oleh ini, oleh hipofisis anterior. Dan mempunyai targetnya ada di tulang, ya, ada di otot, ya. Next, terus. Nah, ini bagian-bagian yang menstimulasi growth hormone, ada yang mensupresi, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada adik kalian ya yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti itu ya. Jadi ini kondisi yang harus dicapai ya. Jadi low blood glucose after meal ya. Jadi setelah makannya itu jangan terlalu banyak makan gula ya pada anak-anak ya. Jadi yang penting itu banyak makan proteinnya, ya. Jadi gulanya dibatasin aja karena gula itu cuma untuk energi saja, ya. Sedangkan untuk pertumbuhan yang dibutuhkan adalah protein. Kemudian suruh juga adik-adiknya untuk berolahraga karena olahraga ini akan meningkatkan sekresi growth hormone. Kemudian anak-anak penting disuruh untuk tidur yang cukup, ya. Jadi anak-anak tidur, dia itu akan bertumbuh dalam keadaan tidurnya itu, ya. Kemudian anak-anak itu perlu dikasih stres dikit, ya. Anak umur 7 sampai 14 tahun, 14 tahun itu perlu sedikit dikasih tekanan, jangan dimanja-manja terus, ya, biar dia tinggi. Jadi kalau kita mulai ajak sholat pada umur 7 tahun, umur 10 tahun dia nggak mau sholat, bapaknya boleh memukul, ya. Nah, tapi memukulnya tidak boleh memukul dengan pukulan yang menyakitkan, nggak boleh mukul muka, ya. Jadi mukulnya di tangan, di punggung, tapi jangan kuat-kuat ya, jangan zolim dalam memukul. Nah, ini stres seperti ini dia dilarang, kemudian dia dipacu ya, itu akan menyebabkan hormonnya tersekresi, jadi pertumbuhannya optimal. Nah, anak-anak yang banyak makan gula, kemudian dia tidak distimulasi, tidak berolahraga, tidurnya juga kurang, banyak main game, nonton YouTube, seperti itu ya, dia akan tumbuh kecil kayaknya ya. Oke, selanjutnya farmakologi dan patologi kelaparan ya. Jadi anak-anak tuh perlu puasa juga kadang-kadang ya. Nah, perlu puasa, diajarin untuk puasa. Kemudian obesitas. Nah, obesitas ini dia akan mensupresi atau menekan produksi dari growth hormone. Jadi ada anak yang bantet ya gitu ya, gemuk tapi nggak tinggi ada juga ya, karena obesitas itu dia mensupresi dari sekresi growth hormone. Terus next, selanjutnya, oke, ini ya dari hipotalamus tadi ya, hipotalamus ini tadi ingat dipengaruhi berbagai macam faktor psikis ya, kemudian stres lingkungan, rasa nyeri, sakit, olahraga, tidur dan lain-lain. Ini akan menghasilkan GHRH dan somatostatin ya. Nah, kemudian inilah yang akan meningkatkan atau dia menurunkan, kalau somatostatin menurunkan GRH, growth hormone ya. Nah, growth hormone ini mempunyai reseptor di liver, kemudian di tulang ya. Jadi tulang itu tumbuhnya memanjang ya, dari ujung, dari epifisis tulang namanya. Kalau epifisisnya sudah menutup ya tulang nggak bisa lebih panjang lagi. Biasanya pada laki-laki umur 18, perempuan 20 ya. Nah, kemudian pada jaringan adiposa atau jaringan lemak dan jaringan otot ya, hormon ini punya reseptor. Terus next. Nah, ada IGF namanya insulin like growth factor ya. Nah, ini adalah hormon yang diproduksi oleh hepar tadi ya. Nah, ini dia uh, ini dihasilkan oleh hepar ya. Nah, dia akan mempunyai reseptor di di hipofisis dan juga di tempat-tempat lain ya. Terus, nah ini sekresi dari ini ya, insulin like growth factor ya, distimulasi oleh growth factor hormon ya, kemudian dihambat oleh ini ya, growth hormone releasing inhibiting hormone atau somatostatin ya.
Kemudian dia disintesis oleh berbagai macam ini juga ya, organ juga ya. Terus nah, jadi ini keadaan hiperglikemia itu akan mensupresi atau menekan growth hormone ya, hiperglikemia. Jadi banyak kadar gulanya tinggi itu akan menyebabkan supresi dari growth hormone. Kemudian hipoglikemia itu akan meningkatkan sekresi dari growth hormone ya. Terus next, ini sama ya, sama gambar tadi ya. Jadi ini gambar. Nah, kalau kalian mau belajar, bagusnya kalian ini buat skema kayak gini. Jadi ngerti ya. Jadi dibuat skema kayak gini, ada di otaknya ya, itu ada apa? Ada faktor yang memicunya. Jadi gambar ini bisa bisa meringkas beberapa halaman yang kalian baca ya. Jadi kalau kalian sudah baca, kalian buatlah sketsa kayak gini. Jadi kalian bisa memahami bacaan dari kalian tadi apa gitu ya. Jadi satu sketsa ini sudah banyak sih, berapa halaman sudah bisa dibuat ya. Terus next, kemudian efek dari growth factor ya, dia meningkatkan absorpsi dan oksidasi dari bahan bakar di jaringan adiposa, di liver, kemudian di otot ya. Kemudian dia akan meningkatkan penggunaan energi ya. Terus oke, langsung ke tiroid. Ke tiroid langsung. Ini dok, tiroid hormon. Oke, tiroid hormon ya. Nah, kita ke hormon tiroid. Hormon tiroid ini juga penting ya, karena selain penyakit diabetes mellitus karena kekurangan hormon atau resistensi dari reseptor insulin, pada hormon tiroid ini kelebihannya ini sudah juga banyak sering ditemui di rumah sakit dan di klinik ya, yang namanya hipertiroidism. Nah, ini penting juga. Jadi hormon tiroid ini adalah hormon yang berupa hormon amin. Jadi dibentuk dari asam amino tunggal ya, atau tirosin. Ya, namanya tirosin asam aminonya. Dengan penambahan molekul yodium, ya, dia bisa menjadi T3 apabila 3 molekul yodium ditambahkan di tirosin atau menjadi T4 apabila 4 molekul yodiumnya yang ditambahkan. Nah, ini punya waktu paruh T4 itu lebih lama, lebih 7 hari, ya. Sedangkan T3 1 sampai 1,5 hari. Terus next. Nah, itu kalian lihat strukturnya ya. Jadi ini jadi ada 2 molekul asam amino tirosin, ya, ya, ada dua molekul asam amino tirosin. Kalau ditambahkan 4 molekul yodiumnya, jadi T4 dia. Waktu paruhnya lebih lama, tadi 7 hari ya. Nah, apabila cuma 3 yang ditambahkan yodiumnya, maka dia jadi T3 atau triiodotironin. Waktu paruhnya lebih pendek, ini cuma 1 sampai 1,5 hari ya. Terus next, ini sama ya. Terus next. Nah, ini disintesis di dalam kelenjar tiroid ya. Ada sel namanya sel folikular ya, sel folikular dari kelenjar tiroid. Nah, dia ini ya akan mensekresikan hormon tiroid ya dalam bentuk T3 dan T4 ya, seperti itu. Nah, iodisasinya ini ya, dia akan di ini ya, di iodisasinya di luar ya. Jadi dia uh, asam amino itu ya, dia akan diserap dalam bentuk inositosis ya, kemudian dimasuk ke lisosom, kemudian didigesti ya, baru nanti dia akan menjadi T3 dan T4 ya di dalam sel-sel folikular. Terus next. Nah, stimulasi dari
TSH yang dihasilkan oleh hipofisius anterior, dia akan menyebabkan sintesis dari T3 dan T4. Ya. Jadi T3 dan T4 ini perlu stimulasi dari TSH untuk diproduksinya. Ya. Nah, ini akan caranya adalah iodium itu akan dilakukan transfer aktif dari darah ke dalam sel oleh asinus dari tiroid. Ya. Kemudian iodium tersebut akan dioksidasi. Ya. Kemudian akan dilakukan iodinasi. Ya. Kemudian akan dibentuk menjadi iodotirosin. Nah, iodotirosin ini kemudian diserap lagi, ya, masuk ke dalam sel melalui pinositosis, kemudian dia akan diolah sehingga tinggallah dia T3 dan T4. Dan T3 T4 ini baru dia akan dirilis oleh kelenjar folikular dari tiroid, ya, sel folikular dari tiroid. Terus 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 yang ini terus. Nah, T3 dan T4 ini, ya, dia baru akan mempunyai aktivitas biologi apabila dia dalam bentuk bebas, ya, free hormon, ya. Nah, T3 dan T4 ini mempunyai reseptor, ya. Reseptornya itu dia berada di dalam sel, intrasel, ya. Kemudian dia didegradasi di liver, kidney, dan di muscle. Terus next. Oke, terus ke gambar langsung. Nah, ya ini, ya. Nah, jadi ini hipotalamus itu akan memproduksi TRH, thyroid releasing hormone, ya. Kemudian thyroid releasing hormone ini punya reseptor di hipofisis anterior, kemudian akan memproduksi TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini akan menstimulasi kelenjar tiroid bagian folikular, ya, sel folikularnya untuk membentuk T3 dan T4. Kemudian T3 dan T4 ini bisa ke seluruh tubuh, ke liver dan ke sel. Ya. Kemudian dia punya juga efek umpan balik negatif terhadap hipofisis anterior dan hipotalamus. Next. Nah, ini efeknya terhadap tubuh, ya, apa efeknya? Jadi dia mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan lemak. Nah, T3T4 ini meningkatkan glikolisis dan sintesis kolesterol. Kemudian meningkatkan produksi garam empedu, ya, garam asam empedu. Kemudian meningkatkan sensitivitas hepatosit. Jadi untuk meningkatkan proses gluconeogenesis dan glikogenolitik untuk epinefrin. Ya. T3 secara tidak langsung meningkatkan kadar gula di liver. Ya. Next. Nah, selanjutnya di adiposa, ya, dia akan meningkatkan lipolisis, ya, dia akan meningkatkan lipolisis. Terus next, di otot dia akan menyebabkan peningkatan ini, ya, peningkatan pertumbuhan otot, ya, menstimulasi sintesis protein, kemudian meningkatkan glikolisis di otot, ya, kemudian meningkatkan absorpsi glukosa oleh otot, ya. Kemudian di pankreas meningkatkan sensitivitas beta pankreas untuk memproduksi dan mensekresikan insulin. Ya, ini efek dari T3 T4. Ya. Oke, sudah jam 4. Masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Selesai juga, 67 slide. Silakan yang ada mau bertanya, masih ada waktu. Oke,
Hal indakum soal? Ada soal nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini bingung atau? Ya, namanya siapa? Bentar ya, saya ada. Assalamualaikum, Prof. Lagi ngasih kuliah, Prof. Halo? Assalamualaikum, Prof. Iya, lagi ngasih kuliah, Prof. Masih ngasih kuliah. Masih ngasih kuliah, Prof. Ah, oh iya, Prof. Iya. Oh iya, iya, iya. Bulan. Oh ya, siap, siap, Prof. Insya Allah, ya. Nanti kita rapat, Prof. Ya, Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan. Mungkin yang ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Perkenalkan, Ya. nama saya Safira Hairunisa Murfi, NPM 19180107172. Ingin bertanya, Dok, Ya. mengenai hormon tiroid tadi kan T3 ini katanya tidak secara langsung itu dapat meningkatkan liver dari glukosa. Nah, itu mohon dijelaskan, Dok, maksudnya secara tidak langsung itu bagaimana? Kemudian juga tiroid ini juga memberikan efek terhadap stimulasi sekresi insulin. Nah, hubungannya itu apa, Dok, mengenai insulin dan glukosa ini terhadap hormon tiroid? Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaan pertama, T3 tadi dia secara tidak langsung meningkatkan glukosa di ini ya, di liver ya, meningkatkan glukosa di liver. Karena T3 ini dia punya reseptor di liver ya, punya reseptor di liver. Nah, jadi memang sel-sel hepatosit ini mempunyai fungsi yang unik ya. Nah, jadi meningkatkan kadar glukosa ini karena dia T3 dan T4 ini punya efek terhadap gluconeogenesis. Nah, jadi dia menstimulasi gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat, ya, dari apa namanya, dari laktat, dari asam amino seperti itu, ya, sehingga produksi glukosa itu akan meningkat, ya, makanya dia secara tidak langsung dia uh, akan meningkatkan kadar glukosa darah atau kadar glukosa liver melalui tadi dia aktivitasnya dia mempromosikan gluconeogenesis seperti itu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Yang kedua. Hampir mirip, Dok. Mau nanya yang tentang efeknya kan terhadap insulin juga. Berarti itu berhubungan sama gluconeogenesis itu ya, Dok? Ya. Jadi dia kan counter-regulatory ya. Nah, dia tapi dia di pankreas, dia meningkatkan sensitivitas dari sel beta pankreas untuk sekresi dari insulin ya. Nah, sampai saat ini juga belum ketemu ininya jalurnya, tapi punya efek seperti itu dia. Belum belum diketahui secara pasti caranya. Pertanyaan ketiga apa? Sudah, Dok, cukup. Terima kasih, Oh, Dok. dua. Dua. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Yang terakhir. Namanya siapa? Yang laki-laki dulu ya. Silakan. Baik, perkenalkan, Dok, nama saya Satria Dinugraha, NPM Ya, Satria. 118011029. Izin Ya, bertanya, Dok. Satria. Salah satu faktor yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 itu kan merupakan diabetes ya, Dok. Tetapi ketika pasiennya itu sudah lama mengidap diabetes tipe 2, kenapa cenderung badannya itu kurus ya, Dok? Apakah ada faktor dari hormon kontraregulator atau ada pengaruh lain, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, iya ya, menjawab pertanyaan Satria ya. Jadi tadi kan sudah kita jelaskan bahwa hormon-hormon yang kontrregulatori itu dia meningkatkan ini lipolisis ya. Jadi dia meningkatkan lipolisis. Karena apa? Karena fungsi glukosa sebagai bahan bakar utama tubuh kita itu tidak dapat berfungsi karena insulinnya pada pasien diabetes mellitus tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi sebenarnya gulanya itu banyak ya. Gulanya itu banyak ada di dalam pembuluh darah, tetapi insulinnya sang pembuka pintunya itu yang membuka pintu agar glukosa masuk ke dalam sel itu tidak bekerja dengan baik ya, pintunya macet istilahnya.
Nah, makanya glukosa itu banyak menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, akibatnya kadar gula glukosa di dalam sel itu kan berkurang. Sedangkan sel itu membutuhkan energi. Makanya dia karena kekurangan energi, dia akan mengaktifkan sistem yang lain, yaitu mempromosikan terjadinya lipolisis. Ya, nah, lipolisis ini akan mencerna triasilgliserol, yaitu bentuk simpanan asam lemak, menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, free fatty acid inilah yang nanti bisa digunakan dalam oksidasi beta asam lemak. Ya, oksidasi beta oksidasi asam lemak ini, ya, dia terjadi di mitokondria. Nah, jadi dia bisa menghasilkan banyak energi ATP dari sini, bahkan berlipat-lipat kali daripada penggunaan glukosa sebagai sumber bahan bakar. Ya, jadi dia mengaktifkan sistem cadangan energi, ya, jadi menggunakan lemak sebagai sistem bahan bakarnya. Jadi cadangan, ya, yang dipakai. Nah, akibatnya akan terjadi lipolisis besar-besaran pada pasien diabetes mellitus, ya. Nah, akan terjadi pengurangan dari kadar lemak, ya. Jadi jaringan adiposanya akan semakin berkurang. Akibatnya akan terjadi penurunan berat badan. Makanya pasiennya terlihat menjadi kurus. Ya, itu karena glukosa yang mestinya sebagai bahan bakar utama tidak bisa digunakan karena tidak bisa masuk sel. Sedangkan the power of host, ya, mitokondria itu kan ada di dalam sel. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan energi apabila bahannya tidak ada? Makanya sel itu menggunakan alternatif lain melalui mengaktifkan metabolisme lemak. Seperti itu, Satria. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ngerti, Satria? Ya? Paham, Dok. Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Silakan. Yang pertama tadi. Silakan. Iya. Perkenalkan, Dok, nama saya Marcella Dena Fernanda dengan NPM 19180110112. Izin bertanya, Dok, jika saya pernah baca bahwa ketika kita berpuasa itu akan meningkatkan growth hormone dan juga meningkatkan kemungkinan autofagi. Nah, apakah ada hubungannya, Dok, antara growth hormone dengan autofagi tersebut? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi memang puasa, ya, puasa itu kan adalah salah satu latihan, ya. Kalau kita latihan ini apa namanya fisik kan olahraga. Kita berpuasa itu menahan lapar, ya, jadi tubuh kita mengalami stres ringan. Nah, stres ini nanti akan memacu diproduksinya serotonin, ya, yang ada di otak itu namanya neurotransmitter. Nah, ini akan mempengaruhi hipotalamus, ya. Hipotalamus dia akan memproduksi itu tadi seperti di gambarnya tadi, dilihat coba gambarnya, ya, di bagian growth hormone, coba dilihat, ya. Jadi hipotalamus ini akan dipacu oleh stres, kemudian latihan, puasa, ya, kemudian tidur untuk memproduksi GHRH, ya, yang namanya GHRH, growth hormone releasing hormone. Nah, kemudian GHRH ini akan diikat oleh reseptornya yang berada di hipofisis anterior. Nah, sehingga dia akan meningkatkan produksi dari growth hormone itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, autofagi itu saya belum mengerti ini. Yang autofagi itu yang maksudnya yang bagaimana? Coba diulang lagi. Mau tanya? Berdasarkan sumber yang saya baca sih kayak itu, Dok, katabolisme gitu, Dok. Katabolisme, ya. Atau ini ya mungkin apa namanya, autofagi ini berhubungan dengan imunokompeten ya kali ya? Enggak. Ada lisosomnya gitu sih, Dok, kalau di sumber. Iya. Ya, itu kan berhubungan dengan sel-sel imunokompeten, ya. Jadi memang puasa itu ya dia efeknya dia adalah counter
regulatory ya, meningkatkan hormon-hormon counter regulatory. Nah, hormon-hormon itulah yang berhubungan dengan dengan aktivitas autofagi ya. Jadi pada saat kadar glukosa kadar insulin tinggi, dia cenderung ke proses anabolik dan ketogenik ya tadi ya. Sedangkan hormon-hormon counter-regulatory ini berperan di dalam memobilisasi dari bahan bakar ya, sehingga ketersediaan bahan bakar ini menjadi berlimpah seperti itu. Nah, autofagi mungkin berhubungan dengan ini. Jadi bahan bakarnya banyak ya. Jadi kadar gulanya dia ini ya meningkat. Terima kasih, dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Namanya? Perkenalkan, nama saya Henggar Autria, NPM 19180111097. Oke. Izin bertanya, dok, tentang glukagon. Kan glukagon tuh fungsinya menstimulasi glikogenolisis, glikoneogenesis, dan ketogenesis juga kan. Nah, kan pada insulin tuh kalau misalkan terjadi gangguan dari produksi insulin itu sendiri atau gangguan lainnya, bisa menyebabkan diabetes gitu kan, dok. Kalau misalkan di glukagon sendiri, dok, gangguan kayak gitunya apa ya, dok? Ya, jadi pada orang yang mengalami gangguan pada glukagon ya, produksi glukagon ini ingat ya, glukagon itu kalau glukosa gone ya. Jadi kalau glukosa itu pergi atau hilang atau turun, tubuh kita membutuhkan glukagon ya untuk untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, pada orang-orang yang terdapat gangguan pada sel alfa ya, sel glukagon itu kan yang memproduksi sel alfa pankreas ya, dia akan mengalami gangguan pada adaptasi terhadap stres dan rasa lapar ya. Jadi tanpa ada glukagon, gula darah pada saat orang tidak makan itu akan drop ya, turun, karena glukagon ini fungsinya adalah untuk melakukan glikogenolisis. Jadi pada saat tubuh kita mulai turun kadar glukosa darahnya, kan normal itu sekitar 190 ya, 100 atau 110 itu seperti itu normalnya. Nah, pada saat glukosa darah kita mulai turun ke kadar 80 mg per desiliter, nah, tubuh kita perlu cadangan ya, perlu cadangan glukosa yang diambil dari pertama kali adalah dari pemecahan glikogen. Nah, aktivasi dari enzim-enzim yang memecah glikogen ini memerlukan glukagon ya. Jadi ada reseptor glukagon di hepar yang nanti akan teraktivasi dengan media mengikat glukagon, baru nanti heparnya itu, sel hepatositnya akan melakukan glikogenolisis. Ya, tanpa ada glukagon, ya glikogenolisis akan menjadi lebih lambat karena tidak ada yang mengaktifasi. Nah, jadi orang-orang yang kekurangan hormon glukagon, dia irritable, dia tidak tahan tubuhnya tidak bisa beradaptasi terhadap penurunan kadar glukosa. Bisa terjadi hipoglikemia, ya. Bisa terjadi kadar gula sangat turun. Nah, bisa mencapai kadar bahaya apabila kadar gulanya tinggal 50 mg per desiliter, itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran bahkan kematian. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami kekurangan glukagon, ya, dia akan rentan sekali untuk menderita yang namanya gangguan hipoglikemia, bukan hiperglikemia. Ya, kalau insulin kan hiperglikemia, kalau kekurangan insulin. Ya, tapi kalau kekurangan glukagon dia kebalikan, namanya hipoglikemia. Seperti itu. Bagaimana sang petanya tadi, siapa namanya? Henggar, dok. Henggar. Gimana Henggar? Yes, dok, sudah jelas. Terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Satu lagi pertanyaan, baru kita tutup. Izin bertanya, dok. Ya, namanya siapa? Nama saya Ginani Srina Nurfatin, NPM 19180111080. Izin bertanya, untuk perbedaan T3 dan T4 tadi kan di struktur, kalau T3 itu 3 iodin, T4 4 iodin. Ya. Kalau untuk perbedaan fungsi khusus dari keduanya apa ya, dok? Terima kasih, dok. Kalau perbedaan fungsi nggak ada ya, sama-sama dia untuk meningkatkan metabolisme rate tubuh kita. Yang bedanya cuma umurnya tadi, ya.
Kalau T4 umurnya 7 hari lamanya, ya. Nah, tapi kalau T3 itu umurnya cuma 1,5 sampai 1 hari. Jadi lebih pendek umurnya. Nah, soal ininya fungsinya ya sama, nggak ada beda. Sama-sama untuk meningkatkan basal metabolic rate. Jadi meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh kita. Begitu, Gina. Ya, baik dok, terima kasih. Oke. Baik, mungkin sudah sore, sudah jam 4:04 ya. Mudah-mudahan kuliahnya bermanfaat, terus belajar ya. Kalian harus manfaatkan waktunya, mumpung lagi ini ya, lagi corona ini ya. Jadi jangan banyak keluar rumah, tetap jaga jarak, pakai masker ya. Karena ya wabah ini ya memang cobaan untuk orang-orang yang beriman ya, dan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Ya, jadi kita harus senantiasa waspada